雷眼神王，秦羽，住手！空间冻结。Halo guys, balik lagi sama Bang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi rekap dong gua transformasi bintang part 26 ya guys ya. Dan di part kali ini akan menjadi ending dari season 6. Sedangkan di part selanjutnya kita udah masuk ke season 7. Sekaligus menjadi season terakhir dari dong gua transformasi bintang. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat perkembangan kekuatan Kinyu yang semakin mengerikan, para Kaisar Suci mulai khawatir. Bahkan Zhou Huo mencoba menghasut Jiang Fan agar menyerang Kinyu bersama-sama. Namun God King Asura segera turun tangan dan mengingatkan mereka pada tragedi masa lalu. Di saat 8 Kaisar Suci pernah bersatu untuk membunuh God King Vitalitas. Sambil melepaskan kekuatan dan menghentikan waktu di seluruh wilayah pertempuran, God King Asura menegaskan dirinya tidak akan ikut campur jika Kinyu bertarung 1 lawan 1. Tetapi dia tidak akan tinggal diam jika para Kaisar Suci kembali menggunakan kekuatan mereka secara bersama-sama. Mendengarkan peringatan tersebut, para Kaisar Suci tidak punya pilihan selain membiarkan Kinyu pergi. Dan sejak saat itulah, aturan lama alam dewa mulai runtuh. Untuk pertama kalinya, pendatang dari alam bawah berhasil menantang kekuasaan para Kaisar Suci. 出精彩的大戏。我也懒得理会你了，告辞。 Beberapa waktu kemudian, sebuah perubahan besar terjadi pada Jiangli. 2 air mata vitalitas yang dimilikinya akhirnya menyatu dengan sempurna dan membawanya bertemu kembali dengan roh God King Vitalitas. Dalam pertemuan tersebut, Jiangli mewarisi seluruh kekuatan, pengetahuan, dan pemahaman hukum ruang milik sang God King. Di saat Jiangli terbangun, auranya telah berubah sepenuhnya. Penampilannya menjadi semakin anggun, sementara kekuatannya meningkat drastis hingga mencapai tingkat God King. Mengetahui fakta Jiangli mewarisi kekuatan God King Vitalitas, seketika membuat Jianglan merasa terharu, bahkan membuatnya teringat dengan God King Vitalitas yang ternyata adalah istrinya. Mengesampingkan hal itu, dan menyadari kekuatan mereka kini semakin besar, Kinyu mulai menyusun rencana. Dia ingin menghancurkan dominasi 8 Kaisar Suci sebelum anaknya lahir, sehingga bisa menciptakan dunia yang lebih aman bagi keluarga dan keturunannya. Untuk mendapatkan bantuan, Kinyu dan Jiangli pergi menemui Yifeng, salah satu tokoh kuno yang pernah berteman dengan God King Vitalitas. Meski Yifeng mengakui bakat luar biasa Kinyu, tetapi dia juga memperingatkan bahwa 8 keluarga besar tidak akan pernah membiarkan kekuatan baru tumbuh begitu saja. Tidak sampai di sini, Yifeng menceritakan kembali tragedi masa lalu, di mana saat itu God King Vitalitas dibunuh karena dianggap mengancam keseimbangan alam dewa. Dengan alasan tersebut, dia menyarankan Kinyu bergabung dengan Laut Asura demi keselamatannya. Namun jelas Kinyu menolak. Semua yang dia lakukan bukan demi ambisi pribadi, melainkan demi keluarganya, teman-temannya, dan masa depan anak-anaknya. Perkataan tersebut jelas dianggap konyol, sehingga Yifeng bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Bersama dengan hal itu, para Kaisar Suci kembali menemukan keberadaan mereka. Zhou Huo, Jiang Fan, dan para penguasa lainnya muncul secara bersamaan. Saat ini, 6 Kaisar Suci kembali berkumpul untuk menghabisi Kinyu. Meski dikepung oleh musuh-musuh terkuat di alam dewa,
Qin Yu tetap berdiri tenang. Di hadapan semua orang, Zhou Huo mengakui bahwa Qin Yu memang memiliki bakat yang luar biasa. Namun baginya, perjalanan Qin Yu akan berakhir di tempat ini. Sementara itu, Qin Yu hanya menatap para Raja Dewa dengan tenang. Dengan Jiang Li yang kini telah menjadi God King dan anak mereka yang masih berada dalam kandungannya, pertempuran besar yang akan menentukan masa depan alam dewa semakin dekat. 危险！你立刻进入新宇宙。 Kehadiran para kaisar suci jelas membuat keadaan menjadi semakin berbahaya. Mereka bahkan tidak peduli meski mengetahui Jiang Li telah menjadi God King vitalitas yang baru. Bagi mereka, siapapun yang menentang 8 keluarga besar harus disingkirkan. Keenam kaisar suci segera mengaktifkan harta pusaka klan mereka, yaitu sebuah mutiara roh kelas 1 yang menyimpan kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan gabungan tersebut, mereka menciptakan ruang beku yang mampu menjebak musuh. Namun Qin Yu tetap tenang dan mencoba mencari tahu asal-usul harta tersebut. Dia teringat bahwa dirinya juga pernah menerima harta serupa dari Exalted Celestial melayang, sehingga dia mulai menyadari bahwa masih ada banyak artefak kuno yang tersembunyi di alam dewa. 受死吧！ Serangan demi serangan dilancarkan. Berkat sarung tangan dan tombak pusakanya, Qin Yu mampu menahan kekuatan para kaisar suci. Bahkan dia memanfaatkan kesempatan untuk menguji kemampuan barunya. Ketika musuh memanggil kekuatan luar biasa, Qin Yu mengeluarkan klonnya. Klon tersebut ternyata memiliki kekuatan yang hampir setara dengan tubuh aslinya dan mampu mematahkan serangan lawan dengan mudah. Sementara itu, Jiang Li harus menghadapi ayahnya sendiri alias Jiang Fan. Sang ayah memaksanya untuk kembali ke keluarga dan bahkan berniat membunuh anak yang sedang dikandung Jiang Li. Mendengarkan hal itu, Jiang Li sangat marah. Pedang pemberian Qin Yu melindunginya dari serangan Jiang Fan. Sementara harta warisan Celestial melayang kembali menyelamatkan nyawanya. Bersama dengan hal tersebut, Qin Yu datang membantu istrinya. Dengan satu serangan tombak, dia menghancurkan pertahanan Jiang Fan. Meski memiliki kesempatan untuk membunuhnya, Qin Yu memilih menahan diri karena Jiang Fan tetaplah ayah mertuanya. Namun dia memperingatkan, siapapun yang mencoba menyakiti Jiang Li akan menghadapi kemarahannya. Di tempat lain, klon Qin Yu terus bertarung melawan 2 kaisar suci sekaligus. Menyadari bahwa kekuatan biasa tidak cukup, para musuh menggunakan formasi mematikan yang dahulu pernah membunuh seorang God King. Bahkan gabungan 6 harta klan menciptakan serangan yang mengerikan dan bahkan membuat ruang di sekitarnya membeku. 宇哥，情况有些不对。 Di saat keadaan semakin genting, Yi Feng muncul untuk membantu. Dia menghentikan serangan musuh dan meminta Qin Yu serta Jiang Li segera pergi dari tempat ini. Meski terluka karena menahan serangan para God King, Yi Feng berhasil memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Qin Yu kemudian menghancurkan ruang beku yang diciptakan musuh dan membawa Jiang Li dan Yi Feng meninggalkan tempat ini. Kegagalan tersebut membuat para kaisar suci terpecah pendapat. Sebagian mulai mengakui bahwa Qin Yu terlalu kuat untuk dikalahkan, tetapi Zhou Huo tetap bersikeras untuk membalas dendam. Sementara Jiang Fan sendiri mulai diliputi penyesalan. Dia menyadari bahwa jika dahulu menerima Qin Yu sebagai menantu, semua konflik ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Singkat cerita, di saat Yi Feng memutuskan untuk tinggal bersama Qin Yu dan Jiang Li, serta terkejut berada di dunia yang sangat berbeda dengan alam dewa, Jiang Lan lantas menjelaskan, Qin Yu memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan alam semesta baru. Sebagai tanda terima kasih atas bantuan sebelumnya, Qin Yu berniat memberikan harta kelas 1 ciptaannya kepada Yi Feng. Namun Yi Feng menolak.
dan justru menyarankan Qin Yu mencari saudari God King Vitalitas, yaitu God King kematian bernama Zuo Qiulin. Menurut legenda, Zuo Qiulin menguasai kekuatan jiwa dan kematian. Berbeda dengan God King Vitalitas yang ahli menyembuhkan, God King kematian memiliki kemampuan untuk menghapus jiwa lawannya. Mendengarkan saran tersebut, Qin Yu dan Jiang Li segera berangkat menuju wilayah terpencil di Laut Utara. 好，跟我去北海之际游览一趟。 Setelah perjalanan panjang melewati lautan es dan pegunungan bersalju, mereka menemukan sebuah istana tersembunyi. Sebelum memasuki wilayah tersebut, mereka bertemu seorang pria bernama Bai Yiju yang telah lama tinggal di tempat ini. Bai Yiju menegaskan, God King kematian adalah sosok yang sangat berbahaya. Di masa lalu, dia pernah diselamatkan oleh Zuo Qiulin saat diburu keluarga Zuo. Tetapi dia juga menyaksikan sendiri betapa mengerikannya kekuatan sang God King kematian. Menurut Bai Yiju, istana God King kematian dipenuhi aura gelap yang mampu menghancurkan jiwa siapapun yang mendekat. Meski demikian, Qin Yu dan Jiang Li tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya di dasar lautan es, mereka langsung diserang oleh energi kematian. Jiang Li menggunakan kekuatan God King Vitalitas untuk melindungi mereka, sementara Qin Yu menghancurkan serangan yang datang bertubi-tubi. 要真有人进去了，公主就在下面修炼。 我们瞬移过去吧。 Setelah menembus pertahanan istana, mereka akhirnya bertemu dengan Zuo Qiulin. Namun sang God King kematian sama sekali tidak menyambut mereka dengan ramah. Hanya melalui suaranya, dia mampu mengguncang jiwa Qin Yu, sehingga kembali terjadi pertarungan singkat. Ketika melihat Jiang Li, Zuo Qiulin akhirnya menyadari bahwa adiknya telah mewariskan kekuatan God King Vitalitas kepada wanita tersebut, sementara Jiang Li memanggilnya sebagai bibi. Dan di momen inilah, Qin Yu mengambil kesempatan untuk menjelaskan situasi mereka, serta meminta bantuan menghadapi 8 keluarga besar. Pada awalnya, Zuo Qiulin menolak terlibat. Kematian saudaranya di masa lalu masih menyisakan luka yang sangat dalam, dan dia tidak ingin kembali terjebak dalam konflik para kaisar suci. Namun Qin Yu tidak menyerah dan terus membujuknya. Pasalnya hal tersebut adalah kesempatan terbaik untuk balas dendam. Mendengarkan hal itu, Zuo Qiulin sempat menyetujuinya, namun dia memberikan syarat, meminta sebuah senjata roh asal kelas 1. Setelah berdiskusi dengan Jiang Li, Qin Yu akhirnya memberikan tongkat Dedalu, salah satu harta paling berharga miliknya. Setelah menerima senjata roh asal dari Qin Yu, Zuo Qiulin akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa dia bersedia membantu. Dahulu, dia pernah dikalahkan oleh seorang God King misterius yang menguasai energi kehidupan. Keduanya membuat sebuah perjanjian. Suatu hari nanti, Qiulin harus mengalahkan pria itu sebelum bisa melangkah lebih jauh di alam dewa. Karena itulah, dia meminta bantuan Qin Yu, satu-satunya orang yang menurutnya cukup kuat untuk membantunya memenangkan pertarungan tersebut. Qin Yu menerima permintaan tersebut dan segera menggunakan kemampuannya untuk mencari keberadaan sang God King. Bahkan tidak butuh waktu lama, mereka tiba di sebuah pulau terpencil yang menjadi tempat tinggal pria tua tersebut. Sosok itu bernama Mu Yu, seorang God King legendaris yang telah lama mengasingkan diri. Begitu bertemu, Mu Yu langsung menyadari bahwa Qin Yu bukanlah orang biasa. Tanpa banyak bicara, dia segera menguji kekuatan tamunya.
serangan demi serangan dilepaskan, tetapi tombak milik Kinyu mampu menghancurkan semuanya dengan mudah. Muyu kemudian mengeluarkan kekuatan aslinya dan menciptakan sebuah domain suci untuk menjebak Kinyu. Namun Kinyu saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan bantuan klonnya, dia berhasil menghancurkan domain tersebut. 那种手段对付不了我的。 Pertarungan pun semakin sengit ketika Muyu mengeluarkan senjata tingkat tinggi berupa tanaman merambat yang dipenuhi duri mematikan. Meski sempat terdesak, Kinyu mampu membalikan keadaan dan memaksa Muyu mengakui kekalahannya. Zuo Qiulin tertawa puas melihat lawannya akhirnya takluk, sementara Muyu mulai menyadari bahwa tombak Kinyu bukanlah senjata biasa. Di sela-sela percakapan, Muyu menceritakan tentang sebuah tempat misterius bernama Laut Darah. Di sana tinggal seorang penguasa yang bahkan membuat para God King segan. Di masa lalu, Muyu pernah mencoba menantang sosok tersebut, tetapi dia dikalahkan sebelum sempat melihat wajah lawannya. Mendengarkan kisah tersebut, Kinyu, Jiangli, dan Zuo Qiulin memutuskan untuk pergi ke Lautan Darah. Namun setibanya di sana, mereka langsung merasakan aura yang sangat aneh. Seorang gadis misterius muncul dan menggunakan hukum waktu untuk mencoba mengendalikan mereka. Menyadari situasi berbahaya, Kinyu segera membawa semua orang masuk ke alam semesta ciptaannya sendiri. Di tempat ini, Zuo Qiulin akhirnya mengetahui rahasia terbesar Kinyu. Dia ternyata telah menciptakan sebuah alam semesta baru yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Singkat cerita, Kinyu mulai meneliti inti kekuatan alam semesta miliknya. Dia menemukan bahwa energi di dunia ciptaannya memiliki kemiripan dengan mutiara jiwa milik 8 keluarga besar. Berbekal pemahaman tersebut, Kinyu mulai menyerap berbagai elemen dan memadukannya dengan kekuatan yang sudah dia miliki. Proses tersebut berlangsung sangat lama. Sedikit demi sedikit, energi di dalam tubuhnya berubah. Sebuah formasi baru terbentuk, dan seluruh kekuatan dari berbagai mutiara jiwa menyatu menjadi satu kesatuan sempurna. Dan akhirnya, Kinyu berhasil menyelesaikan teknik baru yang disebut aliansi bintang penempa. Keberhasilan itu membuat kekuatan Kinyu melesat hingga mencapai tingkat God King. Fenomena besar pun muncul di langit alam dewa dan disaksikan oleh semua orang. Para penguasa mulai menyadari bahwa seorang God King baru telah lahir. Jiangli menyambut keberhasilan suaminya dengan penuh kebahagiaan. Dan tidak berselang lama, beberapa sekutu Kinyu datang untuk memberi selamat dan kembali mengajaknya bergabung dengan kekuatan mereka. Namun Kinyu telah memiliki rencana sendiri. Nah, ternyata Kinyu memutuskan membangun markas baru di hutan rawa berkabut, sebuah wilayah yang dipenuhi kabut tebal dan bebatuan sangat keras. Menurut Kinyu, tempat itu hampir mustahil ditembus, bahkan oleh para God King. Dengan kekuatannya yang baru, Kinyu memindahkan gunung-gunung, menghancurkan batu-batu raksasa, dan membangun sebuah kota megah dalam waktu singkat. Dia juga memasang formasi pertahanan yang sangat kuat untuk melindungi kota tersebut dari serangan musuh. Ketika pembangunan selesai, Jiangli memberi nama kota itu dengan sebutan Mystic City. Kota tersebut kemudian menjadi markas baru Kinyu dan para sekutunya di alam dewa. Namun berdirinya Mystic City membuat keluarga besar murka. Mereka menganggap tindakan Kinyu sebagai penghinaan. Dipimpin oleh Zuo Huo dan para raja dewa lainnya, pasukan besar segera bergerak untuk menghancurkan kota itu sebelum Gunung Celestial terbuka. Sesampainya di Mystic City, mereka langsung melancarkan serangan menggunakan harta klan. Akan tetapi,
formasi pertahanan buatan Qin Yu mampu menahan seluruh serangan dengan mudah. Menyadari bahwa perang tidak bisa dihindari, Qin Yu akhirnya turun ke medan pertempuran. Di saat itulah, Zhuo Qilin juga muncul. Dengan kekuatan kematian, dia menghancurkan pasukan musuh dan mencabut jiwa mereka tanpa ampun. Sementara Qin Yu memilih menghadapi 4 God King sendirian untuk menguji kekuatan barunya. 有完没完了？ 雷眼神王， Pertempuran berlangsung sangat sengit. Qin Yu menggunakan klon dan kemampuan ruang beku yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Keempat God King terjebak dalam wilayah ciptaannya dan perlahan mulai kehilangan harapan. Di tengah-tengah pertempuran, Celestial Hukuman Petir akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Sebagai seorang Celestial, dia melancarkan serangan yang begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Namun Qin Yu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan tenang, dia terus menekan lawan-lawannya. Salah satu putra Celestial Petir akhirnya tewas di tangannya. 住手！ 空间动静， Tidak berselang lama, God King lainnya juga mengorbankan diri demi menyelamatkan saudara-saudaranya. Kematian kedua putranya membuat Celestial Petir dipenuhi amarah. Dia mengeluarkan pedang surgawi dan melancarkan serangan pemusnah. 快走！去死吧！ Tetapi Qin Yu telah mempersiapkan segalanya. Dia mengaktifkan berbagai formasi dan mengerahkan seluruh kekuatan barunya untuk menahan serangan tersebut. Meskipun mulai terdesak, dia tetap berdiri tegak menghadapi amukan seorang Exalted Celestial. Ketika keadaan mencapai puncaknya, suara Celestial melayang akhirnya muncul. Dia menegur Celestial Petir karena melanggar aturan dengan ikut campur secara langsung di alam dewa. Sebagai hukuman, hubungan Celestial Petir dengan alam dewa sementara waktu diputus, sehingga dia tidak bisa lagi menyerang Qin Yu. Dan di waktu yang sama, Gunung Celestial akhirnya turun ke alam dewa. Nah guys, seperti itulah pembahasan ending alur cerita rekap Donghua Transformasi Bintang season 6-nya ya guys ya. Dan di part selanjutnya kita udah masuk ke season 7. Waduh, udah di season terakhir ya guys ya. Kalau Donghua ini habis, pengen direkapin Donghua apa guys? Coba tulis di kolom komentar. Soal Star atau Soul Season 1. Atau BTTH dari episode 1. Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe